Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Ramadan dari kelas A, Prodi Arsitektur, jurusan PTSP Fakultas Teknik dengan NIM 2002 1150108. Untuk presentasi kali ini adalah presentasi perencanaan studi struktur dan konstruksi bangunan rumah profesi pada mata kuliah studio perencanaan arsitektur. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tugas saya. Yang pertama adalah rencana atap. Untuk rencana atap yang digunakan pada rumah profesi yang ada pada mata kuliah SPA menggunakan atap yang berbentuk pelana. Ini merupakan gambarnya dengan skala 1:100. Untuk bahannya sendiri bisa dilihat dari portal. Untuk bahan dari struktur atap ini atau perencanaan atap ini, dia menggunakan kayu, tidak menggunakan baja ringan. Selanjutnya denah dari rumah profesi dari mata kuliah SPA saya. Selanjutnya ada rencana kolom lantai 1 sama rencana kolom lantai 2. Ini juga ada rencana slope dan fondasi dengan semuanya itu berskala 1:100. Untuk rencana kolom yang saya buat di sini itu sudah ada simbol untuk jendelanya. Sebenarnya untuk jendela bagian samping sini itu tidak ada karena jendela bagian samping ini dia tuh berbatasan langsung sama bangunan. Jadi gambar ini mungkin masih bisa nanti saya akan koreksi lagi. Untuk rencana slope dan fondasi, untuk detailnya sendiri ada pada gambar selanjutnya dengan skala 1:20 untuk detail fondasi ini. Dengan ukurannya yaitu ukuran dari permukaan tanah sampai dengan di sini itu 0,30. Ada 0,50 untuk sampai di bawahnya, dan untuk dasar dari fondasi 0,10. Untuk bawahnya 0,5. Untuk selanjutnya adalah sistem plumbing sama sistem instalasi listrik. Perencanaan instalasi listrik di sini saya gabung dalam satu gambar. Mohon maaf, saya gabung dalam satu gambar karena waktu tidak memenuhi. Waktu saya terlalu padat, banyak tugas juga. Jadi untuk sistem plumbingnya, yang pertama itu sistem air bersih. Untuk sistem air bersih sendiri, di sini saya bisa lihat ini adalah yang paling depan, ini adalah stop keran. Jadi sumber air dari PDAM yang dialirkan ke rumah ini, pertamanya dia di stop keran untuk dialirkan ke titik-titik air. Jadi untuk pertama adalah sumbernya dari PDAM setempat, di mana PDAM ini tidak menggunakan penggalian sumur. PDAM setempat yang saya sudah searching, dia itu ambil dari seperti bendungan dan lain-lain. Jadi pertama, stop keran ini dialirkan ke pompa. Jadi untuk sistem distribusi air bersih pada rumah profesi saya ini, dia itu menggunakan sistem upfeed distribution atau distribusi dari bawah ke atas itu, dari lantai bawah ke atas itu menggunakan pompa dengan bantuan pompa. Di sini ada pompanya, persegian di belakang ini adalah pompa yang akan dialirkan ke bagian atasnya. Untuk alatnya sendiri, saya menggunakan pipa. Yang digunakan itu pipa PVC atau polyvinyl chloride, dimana karena ketentuan untuk sistem plumbing itu pipanya itu harus minimal
berumur 30 tahun. Untuk pipa PVC atau polyvinyl chloride ini dalam merek seperti Uchika ini bisa bertahan sampai 50 tahun. Jadi untuk ukuran masanya untuk penggunaan pipa PVC ini sudah memenuhi untuk distribusi air bersih dan air kotor. Untuk selanjutnya ada sistem distribusi air kotor. Untuk sistem distribusi air kotor di sini saya menggunakan dua garis. Pertama garis pertama ini yang berwarna hitam terhubung dengan septic tank. Septic tank ini berada di belakang dan sengaja dijauhkan. Selanjutnya ada beberapa garis lagi pada WC. Garis pada WC ini menyalurkan air kotor, air sisa pada WC, air limbah pada WC itu langsung ke drainase. Ada dua garis berwarna ungu di sini yang saya gunakan untuk menyalurkan air limbah itu ke drainase. Drainase ini akan membawa limbah tadi itu ke sistem riol kota atau drainase pada kota. Untuk peralatan dari sistem pembuangan air kotor sendiri juga menggunakan pipa PVC juga atau polyvinyl chloride juga, sama dengan sistem distribusi air bersih. Untuk sistem plumbing lantai 2 hanya ada satu WC, jadi untuk sistem plumbing lantai 2 itu sederhana saja. Nah, untuk instalasi listrik. Untuk instalasi listrik sendiri di sini menggunakan saya tidak membedakan stop kontak sama lampu, jadi semuanya sama. Bisa dilihat di sini untuk sistem listriknya. Yang di tengah adalah lampu, satu kamar terdapat stop kontak sama saklar lain dan lampu. Dengan gambar ini berskala 1:100. Jadi untuk sistem listriknya itu langsung menggunakan listrik dari PLN. Untuk jenis kabel instalasi dari listrik ini, dia itu menggunakan kabel dengan NYE, kabel yang biasa digunakan pada instalasi penerangan yang banyak digunakan dalam instalasi rumah tinggal. Untuk pemasangannya NYE dan NYM. Untuk jenisnya ini, yang pertama, intinya itu dia memakai penghantar dari tembaga dan pelindung dari isolasi PVC. Dan untuk lampu sendiri, mengapa banyak lampu ditempatkan 3 di klinik ini untuk menjadi penerangan saat praktek, karena ruang praktek dari dokter gigi sangat membutuhkan yang namanya penerangan. Mungkin itu hasil presentasi saya untuk tugas besar ini. Mungkin masih banyak sekali kekurangan. Mohon maaf sekali bila banyak kekurangan. Saya akan merevisi kembali untuk dipresentasikan lagi secara langsung. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.